3, 2, 1. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil eksplorasi kami. Kami memilih eksplorasi 4. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Victor Chandra, Sean Wilbert, saya sendiri Yabes Elmon, dan Jennifer Atalia. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab yaitu yang pertama, jika kemasan siomay ada isi M dan isi N, apa syarat pemilihan M dan N supaya ada jumlah terbesar yang tidak dapat dibuat sehingga jumlah yang lebih besar dari itu pasti semuanya dapat dibuat? Bagaimana menentukan banyaknya jumlah yang tidak dapat dibuat? Dan yang terakhir, bagaimana menentukan jumlah terbesar yang tidak dapat dibuat? Jadi kami memiliki praduga. Yang pertama adalah, masa sih semua angka dapat dibentuk? Dan yang kedua, mungkin ada kaitannya dengan rumus kombinasi dan permutasi. Yang ketiga, mungkin hanya angka kelipatan itu saja yang dapat dibentuk, seperti M, N, 2M, 2N, 3M, dan 3N. Dan yang terakhir, kemungkinan angka ganjil dan genap berpengaruh dalam pembentukan jumlah soma yang tidak bisa dibuat. Oke, kemudian lanjut hal yang harus diperhatikan jika kemasan siomay isi M dan N. Hal yang perlu diperhatikan adalah FPB dari nilai M dan N harus 1. Contohnya yaitu faktor persekutuan terbesar, yaitu FPB. Kita ambil contoh dari angka 3 dan 4. Faktor dari angka 3 yaitu 1 dan 3. Kemudian faktor dari 4, 1, 2, dan 4. Nah, kita kembali ingatkan FPB, faktor persekutuan. Faktor persekutuan 3 dan 4 kita lihat 1, 3, terus 1, 2, dan 4. Terus kita ambil yang terbesarnya, yang sama-sama dimiliki oleh angka 3 dan 4, yaitu angka 1. Jadi, FPB dari 3 dan 4 adalah 1. Kemudian lanjut, angka contoh yang kedua, angka 3 dan angka 6. FPB dari 3, yaitu 1 dan 3. Kemudian FPB dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Maka dari ini, faktor persekutuan terbesar dari kedua angka tersebut adalah 3. Kemudian contoh berikutnya yaitu angka 5 dan 8. Faktor dari 5 yaitu 1 dan 5. Kemudian faktor dari 8, 1, terus 2. Itu maksudnya adalah 8 dapat dibagi 1, 8 dapat dibagi 2, dan 8 dapat dibagi 4, dan 8 dapat dibagi dengan dirinya sendiri. Maka dengan itu kita lihat faktor persekutuan mereka yang terbesar, yaitu hanya angka 1. Kemudian contoh keempat, yaitu adalah angka 14 dan angka 35. Kita lihat faktor dari angka 14, yaitu 1, 2, 7, dan 14. Dan kemudian faktor dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Kita lihat faktor persekutuan terbesarnya adalah 7. Maka FPB dari 14 dan 35, 7. Nah, mengapa kita mengharuskan FPB dari angka M dan N itu harus 1? Karena kalau tidak dari 1, maka faktor persekutuan terbesarnya itu adalah kelipatan angka tersebut. Contoh seperti yang kita lihat yang bertandakan silang, yaitu angka 3 dan 6. Kita lihat FPB-nya 3, FPB dari 3 dan 6 adalah 3. Maka dengan itu, kedua angka tersebut dapat tersusun dari angka kelipatan 3. Dan kemudian angka 14 dan 35, FPB dari 14 dan 35 adalah 7. Maka dengan itu kedua angka tersebut adalah angka kelipatan 7. Yang sebagaimanapun penjumlahannya akan tetap menghasilkan angka yang kelipatan 7. Maka harus FPB-nya 1. Lanjut.
Baik guys. Oh, udah. Menentukan jumlah terbesar yang tidak dapat dibuat. Nah, dilihat dari tabel ini, kita mengambil contoh yaitu 3 dan 4. Dan angka-angka yang terdapat di tabel ini adalah angka-angka yang dapat dicapai oleh 3 dan 4. Apakah ada yang menemukan polanya? Jika tidak, mari kita amati tabel yang lebih sederhana. Yaitu kita menggunakan N dan M. Di sini di isi tabel tersebut ini membentuk suatu pola seperti 1N ditambah 1M, 2N ditambah 1M, atau 1N ditambah 2M. Sehingga kelompok kami menyimpulkan bahwa untuk menentukan angka-angka yang terdapat dalam tabel ini adalah MX ditambah NY sama dengan K, di mana K itu adalah angka-angka yang dapat dicapai oleh N dan M. Dalam pembuktiannya, kami mengambil contoh siomay isi 3 dan isi 4Y. Di sini kami memecah 4Y menjadi 3Y plus Y, sehingga dapat lipatan 3, yaitu 3 dikali X plus Y sama dengan K. Langkah kedua yaitu kami memisalkan 3 dan 4 dengan N dan M, di mana N lebih besar daripada M, dan kami juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu mendapatkan kelipatan M. Sehingga kami memunculkan suatu variabel P, dapatkan rumus akhir M dikali X plus Y plus PY sama dengan K. Yang ketiga, kami memisalkan Y sama dengan 0, 1, dan 2. Mengapa kita memisalkan Y dengan 3 angka? Karena kami mengambil contoh isi paket yang terkecil yaitu angka 3. Jika kita memisalkannya lebih lanjut, maka akan kembali ke pola sebelumnya. Yang pertama, kita memisalkan Y sama dengan 0. Maka bilangan yang dapat dibentuk adalah semua kelipatan MX. Yang kedua, kami misalkan Y sama dengan 1 dan didapatkan rumus M dikali X plus 1 plus P sama dengan K. Jumlah dari X plus 1 tidak bisa sama dengan 0, karena jika X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X akan sama dengan min 1. Maka bilangan yang dapat dibentuk adalah kelipatan M atau MA ditambah P kecuali P. Yang ketiga, misal Y sama dengan 2. Di sini kami juga ingin melibatkan variabel sehingga Y sama dengan 2 sama dengan 3 min 1 sama dengan M min 1. Dan didapatkan rumus M kali X plus M min 1 plus P dikali M min 1 sama dengan K. Di sini jumlah X plus M min 1 yang tidak mungkin adalah 0 hingga M min 2. Mengapa 0 tidak mungkin? Karena jika jumlahnya sama dengan 0, maka X nilainya akan sama dengan min 2. Dan jika jumlahnya sama dengan M min 2, maka nilai X akan sama dengan min 1. Sehingga, maka bilangan terbesar yang tidak dapat dibentuk adalah M dikali M min 2 plus P kali M min 1 sama dengan K. Maka bilangan terbesar yang tidak dapat dibentuk adalah M dikali M min 2 ditambah P dikali M min 1 sama dengan K. Di mana P adalah N dikurang M. Jadi K sama dengan M dikali M min 2 tambah P kali M min 1. Kalau kita sederhanakan menjadi M kali N min M min N. Selanjutnya menentukan jumlah terbesar yang tidak dapat dibuat. Dengan demikian dapat dinyatakan dalam rumus untuk mencari angka terbesar yang tidak dapat dibuat. Angka terbesar yang tidak dapat dibentuk adalah M dikali N dikurang M tambah N. Ya, seperti berdasarkan hasil eksplorasi kami menemukan asal-usul rumus tersebut. Seperti yang tadi kata Victor bilang, kalau untuk mencari angka impossible, syaratnya FPB-nya harus 1. Jadi di sini kami mengambil
contoh angka 3 dan 4. Jadi di sini 3 dan 4 ini memiliki FPB sama dengan 1. Dan juga kami mengeksplor bahwa kami menemukan angka KPK-nya juga, di mana KPK dari 3 dan 4 ini adalah 12. Jadi dengan kata lain kami menyimpulkan bahwa angka impossible ini berada di range 1 sampai 12. Tapi kami belum menemui angka impossible ini berada di mana. Jadi kami mengurangi dengan angka 3 dan 4. Coba kalau saja kita mengurangi angka 3, maka 12 min 3 sama dengan 9, di mana 9 adalah angka possible. Dan kalau kita mengurangi hanya dengan angka 4, maka 4 adalah angka possible. Maksud saya, maka hasilnya itu 12 kurang 4 adalah 8, di mana 8 ini masih angka possible. Jadi kami mengurangi dengan kedua angka, di mana 12 min 3 min 4, atau dengan kata lain 12 min 7, di mana hasilnya adalah 5. Jadi angka impossible dari 3 dan 4 yang terbesar adalah 5. Selanjutnya adalah menentukan banyaknya jumlah yang tidak dapat dibuat. Jadi di sini kita menggunakan cara manual terlebih dahulu. Ya kita mengeksplor cara manual sih pertama ya. Jadi yang pertama itu ada paket isi 3 dan 4. Di sini kita membuat tabel yang berisi dengan nilai dan kombinasi. Dan bagian angka-angka yang memiliki kombinasi seperti ini adalah angka-angka yang dapat dicapai. Sedangkan angka yang tidak memiliki kombinasi adalah angka yang tidak bisa dicapai oleh bilangan-bilangan tersebut. Jadi di sini kami menemukan bahwa total jumlah untuk 3 dan 4 itu ada 1, 2, dan 5. Atau sama dengan ada 3 angka yang tidak bisa dicapai dalam range 3 dan 4. Pembuktian lainnya kami menggunakan angka 4 dan 5. Di sini juga dilihat angka-angka yang memiliki kombinasi adalah angka-angka yang bisa dicapai oleh 4 dan 5. Dan angka-angka yang tidak bisa dicapai ini ada yaitu 1, 2, 3, 6, 7, dan 11. Dan untuk jumlah angka yang tidak bisa dicapai dalam paket isi 4 dan 5 adalah sebanyak 6. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan teori rumus kami. Yaitu di sini kami menemukan rumus bahwa mx dikurang m dikurang n, atau yang bisa dibilang rumus untuk mencari nilai terbesar, ditambah 1 dibagi 2. Kenapa ditambah 1? Karena menurut hasil eksplorasi dan menurut rundingan kami, 1 ini didapatkan karena untuk mendapatkan kombinasi angka yang tidak bisa dicapai, maksudnya yang tidak bisa dicapainya itu kita ketahui sampai berapa, itu memiliki FPB 1. Sehingga kenapa ditambah 1? Ya karena alasannya FPB untuk menentukan nilai terbesar itu FPB-nya harus 1. Terus kenapa di sini rumusnya dibagi 2? Kami menemukan bahwa kenapa dibagi 2 ini yaitu karena paket yang sedang kami eksplorasi itu ada 2, yaitu 3 dan 4. Maka dari itu, untuk menentukan total keseluruhan 3 dan 4, itu kita harus bagi 2 terlebih dahulu. Sehingga terus dari mx min m min n tambah 1 bagi 2 ini kita faktorkan menjadi m min 1 dikali n min 1 dibagi 2. Contohnya seperti yang ada di bawah ini, kita menggunakan 3 dan 4, totalnya itu M adalah 3, 4 adalah N. Sehingga 3 dikurang 1 dikali 4 dikurang 1 dan dibagi 2. Sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 2, 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi total banyaknya angka yang tidak bisa dicapai oleh paket isi 3 dan 4 adalah 3. Oke, jadi kesimpulan yang kami simpulkan ada 3, yaitu yang pertama syarat pemilihan isi paket
M dan N adalah FPB-nya harus sama dengan 1. Terus kemudian yang kedua, banyaknya jumlah yang tidak dapat dibuat dapat dirumuskan, yaitu sama dengan M kurang 1 dikali N kurang 1 dibagi 2. Kemudian yang ketiga, jumlah terbesar yang tidak dapat dibuat dapat dirumuskan dalam bentuk K sama dengan M kali N dikurang M dikurang N. Sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih.